majlis kajian rahimakumullah. Pada pagi ini, sebagaimana biasa pada hari Ahad, kita membicarakan tentang As-Sirah An-Nabawiyah atau langkah-langkah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan membaca, pelajari dan memahami perjalanan hidup beliau, kita mendapatkan butiran-butiran hikmah, ajaran untuk kita pakai di dalam kehidupan kita, karena kita yakin bahawa tidak ada tauladan yang melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya jaminan di dalam Al-Quranul Karim, jaminan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai tauladan yang kita tiru, kita contoh, kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan tentu mempelajari sirah nabawiyah tidak cukup hanya dengan mengutip mawaqif atau peristiwa-peristiwa tertentu, tapi harus menelusuri langkah demi langkah, peristiwa demi peristiwa, supaya kita menemukan apa manhaj, apa jalan metode kehidupan yang beliau lalui, sehingga kita bisa mengetahui di atas apa, atas pertimbangan apa, di atas prinsip apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap. Kalau kita hanya mengkaji sirah dalam satu peristiwa saja, dan kita tidak mendapatkan apa yang menjadi prinsip dasar yang terus beliau pegang di dalam kehidupan beliau, maka tentu kita mendapatkan pelajaran yang tidak utuh dari peristiwa. Karena di balik sikap yang diambil oleh Nabi dalam setiap peristiwa demi peristiwa, ada mabadi, ada prinsip-prinsip kehidupan yang itu tentu merupakan tajsi dan sid, kristalisasi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Jadi banyak orang bisa membaca sejarah, apalagi bercerita tentang suatu, tapi tidak banyak orang yang bisa mengambil apa yang menjadi prinsip dasar dalam suatu sikap yang dilahirkan oleh seorang tokoh. Tidak banyak orang bisa menarik kesimpulan dari jalan kehidupan yang dipelihara oleh seorang tokoh untuk ia tapaki, ia jalani, dan dia tidak mau keluar dari. Bedanya orang yang belajar sirah nabawiyah secara utuh dengan orang yang mengutip peristiwa demi peristiwa. Kita ambil satu contoh. Pada bulan Rajab ini, kebiasaan kaum muslimin
di berbagai belahan dunia berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Terlepas dari merayakan atau tidak merayakan. Tapi jelas tercatat di dalam kitab-kitab sirah bahwa ada pandangan, walaupun itu tentu bukan pandangan satu-satunya. Ada pendapat yang dikemukakan oleh sebagian para ulama sirah, para ulama sejarah, ulama tarikh, bahwa pada bulan ini pernah terjadi dahulu peristiwa besar yang kita kenal dengan peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj. Itu adalah satu qaul, satu pendapat di dalam kajian sirah, bukan satu-satunya. Karena itu saya sepakat dengan para ulama yang mengatakan bahwa tahdid, ketentuan waktu, bahkan bulan, bahkan juga tahun, kapan terjadinya Al-Isra wal Mi'raj itu tidak disepakati oleh para. Saya termasuk yang dapat dengan kesimpulan, karena memang demikian adanya. Karena itu pertanyaan banyak jamaah tentang amal-amal yang dilakukan pada malam Isra dan Mi'raj berdasarkan kepada kesimpulan tadi. Saya termasuk yang mengatakan tidak ada amalan tertentu dan tidak ada dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah untuk mengistimewakan malam itu dengan amalan-amalan tertentu. Dan tidak boleh beramal, silakan beramal. Bagaimana kita juga beramal pada hari-hari biasanya. Tetapi jadikan malam itu sebagai malam yang khusus untuk amalan tertentu, salat tertentu, doa tertentu. Tidak ada dasar dan tidak ada hujjah yang bisa jadikan alasan. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Masuk dalam perkara khususiyah, afdaliyah, istimewaan, keutamaan, adalah perkara yang bisa kita inovasikan dari diri kita, bersandar kepada apa? Pada dalil. La afdaliyata, ada keafdalan melainkan dengan dalil. Kenapa? Nah, afdal dan tidak afdal itu ukurannya tentu bukan pandangan kita. Dia adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberitakan suatu hari afdal dibandingkan dengan hari yang lain, suatu malam khusus bandingkan dengan malam yang lain. Maaf. Maka tentu kita tidak bisa meyakininya sebagai malam yang afdal, malam yang khusus. Itu juga ibadah. Ibadah bukan hak hamba untuk mensyariatkannya. Kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mencela mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat. Syara'u lahum, ataukah ada mereka menjadikan suraka sekutu selain Allah yang mensyariatkan mereka. Para ulama telah berijma' bahwa
perkara ibadah, perkara akidah, tergantung dengan tunjuk yang datang dari Allah dan Rasul. Selama itu tidak ada, maka tidak ada alasan untuk mengamalkannya walaupun dengan alasan niat yang baik. Nah, jemaah rahimakumullah, kita ambil contoh peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah, kemudian kita berbicara tentang peristiwa pagi hari ke malamnya terjadi Isra dan Mi'raj. Datang kepada kita beberapa riwayat dalam berbagai kategori. Ada riwayat yang sahih dan ada riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang agak terperinci misalnya riwayat Ummu Hani binti Abi Talib, saudara dari Ali. Abi Talib, Hani bercerita. Ada riwayat yang sahih seperti riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq pada pagi itu. Nah, muncul pertanyaan ketika kita membaca cuplikan peristiwa itu. Apa cuplikannya? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan oleh Abu Jahal untuk menghimpun masyarakat Makkah. Karena pagi itu Abu Jahal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk seperti memikirkan sesuatu. Abu Jahal sangat perhatian dengan Nabi. Tapi perhatiannya bukan karena hibah, sayang, hormat, tapi senantiasa memperhatikan Nabi untuk mencari lantai terjungkir. Bila beliau keterang, tujuannya untuk apa? Menjatuhkan dan untuk menggarajaikan kalau bahasa. Tentu momen seperti itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh seorang Abu Jahal yang menjadi musuh besar Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dalam satu riwayat katakan bahawa Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahawa beliau diisrakan malam itu Masjidil Haram ke Masjid, Abu Jahal tentu melihat peluang besar untuk menjalankan misinya. Apa misi dari Abu Jahal? Itu menghentikan dakwah Muhammad dan memurtadkan para pengikut Muhammad yang telah beriman. Itu misinya. Ketika dia mendengarkan peristiwa yang secara nalar Abu Jahal, ini adalah peristiwa yang akan mengguncangkan keimanan orang yang mendengarkan, kalau dia selama ini telah beriman, dan akan menjauhkan orang-orang yang mungkin beriman. Jadi kalau kita mencoba menganalisa cuplikan itu, kenapa Abu Jahal bersemangat? Apakah mau engkau Muhammad, ad'u laka qaumat, aku serukan kaum engkau, atuhaddithuhum
bima haddathani bi. Maukah engkau menceritakan kepada mereka peristiwa kejadian yang telah engkau ceritakan tadi kepadaku itu? Dan Nabi SAW dengan tenangnya, qala na'am, kata Nabi, iya. Nah, kita berhenti sejenak pada peristiwa itu. Nah, kalau mengkaji sirah, jangan dibaca lewat saja. Mari berhenti sejenak. Mari kita bertanya, apakah seorang Nabi yang kita yakini siddiq, amanah, tabligh, qatanah, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi dan apa reaksi yang akan beliau lihat, beliau terima apabila cerita ini disampaikan kepada umat ketika. Jadi tentu kita sebagai seorang Muslim, para orientalis kan menganggap kita kalau menganalisa Rasulullah itu tidak objektif, karena terus mengedepankan iman kita, terus mengedepankan ta'zim, bagaimana kita mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita berbeda mauqif dengan para orientalis itu, karena itu bukan mauqif ilmiah. Mauqif ilmiah itu, posisi keilmuan seseorang itu bukan ditunjukkan daripada ia menghormati atau tidak menghormati seseorang. Para orientalis tidak menghargai Rasul bukan karena prinsip ilmiah, tapi memang prinsip hidup dia tidak beriman. Kita menghormati Rasul karena keimanan kita. Apakah iman kita ini akan membuat nalar kita menjadi rusak? Ya tidak. Kenapa? Karena perkara iman kita sudah kita uji jauh sebelum kita berbicara tentang sirah nabawiyah. Kita itu telah diuji ketika kita berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu sudah simpulan yang kita ambil dengan perjalanan hidup. Terlepaslah mungkin latar belakang awalnya adalah orang tua kita Muslim, ayah ibu kita Muslim, keluarga kita Muslim. Terlepas dari itu, tapi perjalanan waktu, perjalanan hidup telah menyampaikan kita kepada kesimpulan bahwa kita tidak bergeser dari prinsip itu. Nah, itu ujian keimanan. Jangan dikatakan bahwa orang-orang yang telah hadir di masjid mengatakan, ini bapak dan ibu-ibu imannya belum teruji. Belum teruji lah sekian tahun tak bergesernya dari iman. Cuma ujian iman itu kan berbeda-beda. Umur orang 70 tahun kemudian dengan ceramah tu datang-datang seorang ustaz buya mengecen, iman awak aku iman ikut-ikutan saja. Alun tauji lah iman. 70 tahun umur ambo ko buya. Sejak ambo sadar umur 10 tahun dahulu. Dah banyak godaan ambo lalui. Lain tangga iman ambo. Jadi ujian keimanan tu bukan semata dipertanyakan, kamu yakin dah Allah itu tidak ada sekutu baginya, tahu nak kamu dalilnya, tahu kamu nak ininya. Bukan itu saja ujian keimanan. Hidup yang mereka lalui dengan berbagai macam ragamnya itu adalah ujian keimanan. Bergeser tidak mereka dari syahadat mereka? Kalau tidak, berarti mereka telah melewatinya. Mungkin modelnya bukan seperti ujian mahasiswa, bukan ujian anak sekolah yang belajar di Usuluddin. Sedikit banyaknya ujian keimanan itu telah dilalui dan mereka tidak goyang dengan.
Tidak mungkin ketika mereka berhadapan dengan peristiwa atau kita berhadapan dengan suatu peristiwa yang kita pelajari, kita kaji, berita yang kita terima, kemudian disuruh kita tinggalkan iman itu, baru kita objektif melihat seseorang. Nah, bagaimana kalau dibalik pertanyaan itu, tinggalkan kekufuran Anda, baru Anda pula objektif melihat seseorang? Bagaimana kira-kira? Sama saja itu. Kalau mereka menganggap kita tidak objektif karena kita percaya dengan Nabi, sehingga tidak jernih melihat seorang Muhammad ibnu Abdillah, tentu bisa sebaliknya kita akan tuduh mereka. Kalau main tuduh-tuduh ya, mereka tuduh kita tidak objektif. Susah kalau orang Islam cerita Muhammad, orang cak saja santiang saja. Kenapa? Karena mereka punya iman. Mereka yakini itu Rasul mereka. Pun mereka akan tidak subjektif. Kapan mereka tidak akan berpihak? Kenapa ini tidak dibalik? Logikanya, Anda tetap kami curigai kalau bicara tentang Nabi kami. Kenapa? Karena Anda mengingkarinya. Orang yang mengingkarinya cenderung memusuhinya. Karena itu peristiwa yang baik pun akan terlihat jelek dalam pandangan saudara. Jadi sama saja. Jadi keliru ketika saya sering mendengarkan orang kalau mau belajar tentang seseorang, objektivitasnya akan tergoncang, akan hilang kalau dia imani atau berbicara dari sudut keimanan berbagai. Tak benar. Nah, kalau betul kekufuran dia tidak mengganggu objektivitas dia, alasan menuduh iman kita mengganggu objektivitas. Satu, tidak bisa alasan seperti itu kita telan mentah-mentah.